Halo guys, kita mau lanjut bahas saham GGRP ya, Gunung Raja Paksi. Ya, produsen baja gitu ya. Nah, hasil googling ternyata di kuartal terakhir lah, tepatnya di bulan November, itu ada aksi korporasi lah ya, yang mana harga sahamnya yang tadinya di angka 500 gitu ya. Nah, itu langsung jadi 140 gitu. Nah, itu ibaratnya dia pengurangan modal ya. Berarti kan dari apa? Kalau kita beli misalkan di sebelum tanggal 5 itu harganya 500 gitu. Nah, itu nanti dananya akan dikembalikan ya ke kita sebesar 360. Misalkan kita punya satu lot gitu ya. Satu lotnya kan berarti 50.000. Nah, itu 36 ribunya dikembalikan ke kita. Tapi lot kita tetap satu, tapi harga sahamnya jadi 140 gitu ya. Secara angka di mana? Di portofolio jadi minus ya, tapi sebenarnya enggak karena uangnya udah dikembalikan gitu kalau di sini bahasanya nih. Kembalikan ke jadi 500. Nah, ini oke. Kalau yang gue tangkap sih seperti itu ya. Jadi dia ada pengurangan modal, berarti lebih dari setengahnya gitu lah ya. Nah, itu dikembalikan ke pemilik sahamnya. Itu kita cari lagi GGRP. Kemarin gue juga cari di sini. Ini apa ya beritanya? Nah, ini terkait yang melepas anak usaha itu ya. Itu. Nah, yang jadi perhatian mungkin nanti kita harus cek di laporan keuangannya nih. Si apa? Anak usaha ini menyumbang laba ke GGRP berapa besar gitu, atau malah sebenarnya dia minus gitu. Berarti kalau dijual kan ya malah mempengaruhi ke mana, ke laba usahanya, jadi lebih baik gitu ya, karena kalau dia tetap mempertahankan itu labanya minus, nah itu malah jadi berita bagus gitu. Tapi kalau ternyata dia seperti ceritanya Adaro dengan Aadi gitu ya, yang mana Aadi itu adalah penyumbang laba terbesarnya, nah itu malah jadi berita yang kurang baik gitu. Nah, ini di sini mah nggak ada informasinya ya, si apa, perusahaan yang dilepas itu NBP. Perusahaan NBP itu apa ya singkatannya? Nusantara Baja Profil. Gitu. Nah, jadi si NBP ini, kalau yang saya cari-cari tahu itu GGRP ini mau fokus ke baja plat gitu ya, bukan yang batangan gitu ya. Kalau yang batangan itu kan lebih buat ke konstruksi ya. Nah, kalau yang plat itu kayak ke otomotif gitu, ke konstruksi juga bisa gitu. Tapi kalau yang plat ini lebih banyak lah sektornya gitu ya, jangkauan sektornya.
Nah, dia mau fokus ke situ, jadi yang NBP ini kalau nggak salah dia itu produsen baja yang batangan gitu, yang buat konstruksi, jadi dia lepas. Ya, kayak gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita cek di sini ya. Eh, kita cari di financial. Nah, di financial ini kita cek kuartalannya. Jadi cek di kuartal kedua kan dia jual itu ya anak usahanya. Nah, kalau kita lihat di Q1, Q2 itu kas hasil operasinya minus. Tapi di Q3 kas hasil operasinya plus gitu. Berarti apakah itu pengaruh dari melepas perusahaan si itu ya, si NBP gitu. Nah, ini menarik sih kalau kita mau ulas laporan keuangannya tuh. Apakah di situ ada tuh data-datanya si NBP itu sebenarnya menyumbang apa namanya, laba berapa besar sih ke si GGRP ini gitu. Kayak gitu ya. Ternyata setelah dilepas ya, kalau kita lihat gitu ya, di kuartal kedua itu dilepas, dan di sini kita lihat eh, dapat cash dari aktivitas investasinya lumayan besar ya. Nah, kemungkinan di sini harganya ya di sekitar ini ya, harga lepas apa namanya, anak usahanya gitu ya. Berarti dia menjual si NBP itu seharga kurang lebih 5,2 T gitu. Nah, di kuartal kedua juga dia membayar hutang ya sebesar 4,9 T, lumayan besar. Itu. Nah, cuman di kuartal ketiga kok dia ngutang lagi ya, nih yang bikin apa? Bingung juga gitu ya. Nah, mungkin di kuartal kedua 2024 itu utang-utangnya udah jatuh tempo, jadi mau nggak mau eh, ya dia jual anak usahanya itu untuk bayar utang gitu ya. Nah, akhirnya ya dia ngutang lagi yang baru gitu ya untuk keberlanjutan usahanya. Mungkin seperti itu gitu. Oke, jadi ya penurunan harga di sini sebenarnya nggak ada pengaruh dari kinerja ya, yang dari harga 600-an ya, malah itu sampai ke harga bawah, sempat disuspend itu di harga 212 gitu kalau kita lihat. Jadi ya memang murni apa, tadi kalau tadi itu apa bahasanya, penarikan modal gitu. Jadi modalnya ditarik ya. Kalau yang kalian punya pegang sahamnya, coba deh cerita deh, bener gak sih itu. Boleh komen di bawah kali kalau misalkan kalian udah pegang GGRP dari harga di atas itu, dapat pengembalian dana tuh 360 rupiah gitu ya. Gitu. Coba nanti boleh kasih komen kali ya, nanti coba kita cari tahu juga deh itu bener gak kayak gitu. Oke, seperti itu kali ya informasi yang bisa kita dapatkan dulu untuk hari ini. Udah 9 menit ya ngobrol-ngobrol gitu doang. Oke, nanti kalau ada info-info menarik lagi kita bikin part berikutnya. Thank you.